menyebabkan kereta tersebut harus terjun ke dalam jurang bersama rangkaian serta penumpangnya. Pemakaman pun disaksikan oleh ribuan orang. Para korban dikubur di liang lahat yang sama dengan kedalaman 5 meter. Siapa yang bisa menyangka, hanya berselang 3 bulan dari tragedi memilukan tersebut, kembali terjadi tragedi yang sama di lokasi yang berdekatan. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Jika dihadapkan dengan pertanyaan, apakah tragedi terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia? Mungkin tragedi ini bisa menjadi jawabannya. Beberapa menilai bahkan tragedi ini lebih buruk dari tragedi Bintaro atau tragedi Ratu Jaya. Namun, karena sudah terjadi sangat lama, banyak di antara kita yang tidak mengetahui tragedi ini pernah terjadi. Yap, ini adalah cerita tentang tragedi Padang Panjang. Sebuah tragedi terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Tidak hanya satu, namun terjadi hingga 2 tragedi kereta api yang menelan korban hingga ratusan jiwa. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jalur kereta api di Sumatera Barat dibangun pada zaman Hindia Belanda, yakni pada tahun 1884. Jalur ini dibangun bertujuan untuk menghubungkan tambang batu bara di Sawah Lunto dengan pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Jalur ini membentang dari Sawah Lunto, Solok, Padang Panjang, Kayu Tanam, Padang hingga ke Teluk Bayur. Dengan jalur antara stasiun Padang Panjang dan stasiun Kayu Tanam dikenal dengan jalur yang sangat ekstrim. Saat ini mungkin jalur di Daob 2 dikenal sebagai jalur paling ekstrim yang masih aktif. Namun, sejatinya ada jalur yang jauh lebih ekstrim dan sangat aktif pada masanya. Yap, jalur itu merupakan jalur yang membentang dari stasiun Padang Panjang hingga ke stasiun Kayu Tanam. Orang-orang menyebutnya dengan jalur Lembah Anai. Karakteristik jalur yang membelah bukit dan lembah, dengan kontur naik turun yang sangat tajam, jembatan yang sangat tinggi dan terowongan yang sangat panjang, sehingga membuat jalur ini pun harus menggunakan rel khusus, yaitu rel bergerigi. Dan di jalur yang ekstrim ini, pernah terjadi tragedi memilukan perkeretaapian Indonesia. Pada hari Sabtu 25 Desember 1944, terdengar dentuman yang sangat keras. Peristiwa ini terjadi di Singgalangkariang, Padang Panjang. Sebuah kereta penumpang yang ditarik oleh lokomotif peninggalan Hindia Belanda melaju di lintasan Lembah Anai. Dan tanpa diduga, sebuah jembatan setinggi 25 meter di Singgalangkariang terputus, menyebabkan kereta tersebut harus terjun ke dalam jurang bersama rangkaian serta penumpangnya. Para warga sekitar pun terdiam akibat kejadian tersebut. Para warga dan tentara Jepang menemukan rangkaian kereta api telah jatuh ke dalam jurang sedalam 25 meter. Tubuh para korban pun bergelimpangan. Ada yang masih berada di dalam rangkaian, ada yang terjepit, ada yang sudah terlempar keluar rangkaian, bahkan ada yang tak utuh lagi. Evakuasi pun dilakukan oleh tentara Jepang dibantu masyarakat sekitar. Namun, dikarenakan peralatan yang terbatas dan medan yang sangat ekstrim, evakuasi pun sulit dilakukan. Bahkan saat itu rumah sakit berada sangat jauh dari lokasi kejadian, yaitu di Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, membuat banyak korban luka parah tidak sempat diselamatkan.
Sejarah mencatat kejadian ini menelan 200 korban jiwa serta 250 korban luka-luka. Dikarenakan rumah sakit yang sangat jauh, seorang wanita baik bernama Rangkayo Shekhah Rahmah Al-Yunisiah, pemilik sekolah muslimah Diniyah Putri, menjadikan sekolah Diniyah Putri sebagai rumah sakit darurat untuk para korban. Bawa dunsanak-dunsanak kami itu ke sini. Diniyah Putri saya jadikan rumah sakit sekarang. Kalian semua, anak-anakku, siapkan tempat tidur. Kasih bantal, selimut, dan jika tidak cukup, kembangkan tikar-tikar di ruang kelas yang ada. Tuhan memanggil kita untuk menolong sesama, ujar beliau saat itu. Walaupun bukan dokter, ternyata Rahmah El-Yunisiah pernah belajar ilmu kedokteran dari 3 dokter ternama di tanah Minangkabau, serta saudaranya yang merupakan seorang bidan. Berhari-hari evakuasi dilakukan dan Diniyah Putri pun akhirnya penuh oleh para korban. Korban yang mengalami luka parah akhirnya dilarikan ke Padang dan Bukit Tinggi, yang berjarak sekitar 1 jam. Sementara yang lain yang tidak tertolong harus meregang nyawa di sana. Dan mereka yang meninggal dimakamkan di satu liang lahat yang sama, milik Syekh Adam BB di Padang Panjang. Di kota ini terdapat semacam pemakaman umum untuk orang yang bukan penduduk asli, disebut Pakuburan Makam Pusaro Dagang. Dan siapa saja perantau yang meninggal dimakamkan di Pusaro Dagang. Ulama Syekh Adam BB yang sangat dihormati itu memerintahkan untuk para korban dikuburkan di tanah miliknya, dan masyarakat bahu-membahu membawa para korban ke liang lahatnya. Pemakaman pun disaksikan oleh ribuan orang. Para korban dikubur di liang lahat yang sama dengan kedalaman 5 meter. Siapa yang bisa menyangka, hanya berselang 3 bulan dari tragedi memilukan tersebut, kembali terjadi tragedi yang sama di lokasi yang berdekatan. Pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 1945, kembali terjadi tragedi yang memilukan. Kali ini berlokasi di Kecamatan Gantiang, Nagari Panyalayan, Padang Panjang. Kejadiannya pun serupa dengan kejadian sebelumnya, yaitu rangkaian kereta yang membawa banyak penumpang harus terjun ke dalam jurang dikarenakan jembatannya terputus. Akibat kejadian tersebut dikabarkan ratusan orang harus kehilangan nyawa, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dan para korban yang meninggal kembali dikuburkan ke dalam liang lahat yang sama dengan peristiwa sebelumnya, kali ini di kedalaman 3 meter. Untuk mengenang 2 peristiwa tersebut, didirikanlah tugu di area pemakaman itu. Tugu kecelakaan kereta api Padang Panjang ini memiliki tinggi hampir 2 meter, dengan desain berbentuk kepala lokomotif. Pada salah satu dinding tugu dituliskan aksara Latin berbahasa Indonesia yang berbunyi, "Peringatan untuk orang-orang yang meninggal akibat kecelakaan kereta pada tanggal 25 Desember 1944 dan 23 Maret 1945. Tugu ini pun dipastikan sebagai bukti adanya peristiwa tersebut. Hal itu disebabkan karena tugu dibangun di atas pemakaman massal para korban kecelakaan tersebut. Dan kedua peristiwa tragis ini menelan ratusan korban jiwa, dan sebagian besar jasadnya ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Kecelakaan kereta api di Lembah Anai juga pernah terjadi di era modern. Puluhan tahun berselang setelah tragedi Padang Panjang 1 dan tragedi Padang Panjang 2, tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2000, kembali terjadi sebuah tragedi yang menelan korban jiwa di lokasi yang hampir sama. 2 km dari pusat kota Padang Panjang, sebuah kereta api batu bara yang mengangkut penumpang jatuh di Lembah Anai. 7 gerbong beserta 1 lokomotif anjlok dan tergelincir hingga terjatuh di Lembah Anai, yang terletak di sebelah kiri lintasan kereta dan menewaskan belasan penumpangnya. Kecelakaan tersebut terjadi di sebuah jembatan yang memiliki ketinggian sekitar 25 meter dari permukaan sungai di objek wisata air terjun Lembah Anai. Kereta api ini merupakan kereta milik PT Kereta Api Eksplorasi Sumatera Barat yang sebenarnya dioperasikan khusus untuk mengangkut batu bara. Sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kereta pengangkut batu bara banyak memiliki penumpang? Pada saat itu, 1 hari sebelum terjadinya kecelakaan, terjadi penutupan ruas jalan antara Padang hingga ke Padang Panjang.
Penutupan tersebut terjadi hingga tanggal 30 Juni 2000, sehingga para pelajar dan PNS yang tinggal di sekitar sana diberikan tumpangan kereta gratis untuk menuju sekolah dan kantor yang berada di Kota Padang Panjang. Kereta gratis yang ditumpangi masyarakat hanya beroperasi di jam-jam tertentu, yakni jam 7, jam 10, jam 12, dan jam 4 sore. Dan selain itu, setiap jamnya terdapat rangkaian kereta batubara yang diberangkatkan. Dan sayangnya, para calon penumpang tidak sabar untuk menanti keberangkatan kereta penumpang, sehingga mereka memilih untuk menumpang dan menaiki kereta batubara, yang diberangkatkan lebih awal dan sampai lebih cepat. Setibanya di sebuah jembatan tinggi yang memiliki kontur menurun, 5 gerbong bagian depan terlepas karena tidak terkendali, dan gerbong itu jatuh ke tebing di sebelah kiri lintasan. Padahal di atas gerbong itu terdapat sejumlah pelajar dan PNS yang menumpang dan menaiki di atas tumpukan batu bara. Tak lama berselang, 2 rangkaian lagi kembali terlepas dari lokomotif dan terjatuh ke dalam jurang. Dan terakhir, lokomotif yang dipasang di ujung rangkaian juga ikut terjatuh ke dalam jurang. Tak jauh dari lokasi jatuhnya gerbong-gerbong tersebut, korban meninggal ditemukan terjepit dan tertimbun batu bara. Menurut Direktur Operasi PT KAI saat itu, Badrul Zaman mengatakan, jumlah penumpang yang menaiki KA batubara sekitar 40 orang. Sebanyak 35 orang telah ditemukan, yaitu 15 orang meninggal dunia dan 20 orang luka-luka. Saat itu diduga masih ada sekitar 5 orang yang terhimpit gerbong dan tertimbun batubara. Dan hingga evakuasi pada tanggal 2 Juli tahun 2000, korban meninggal disebut mencapai 19 orang. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang tragedi Padang Panjang. Tragedi terburuk dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Tak hanya terjadi sekali, namun terjadi 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Bahkan di era modern pun pernah terjadi kecelakaan dengan bentuk peristiwa yang sama, yaitu kereta yang terjun ke dalam jurang. Dan pada tahun 2000-an, jalur kereta api antara stasiun Padang Panjang hingga Kayu Tanam pun ditutup. Dan hingga saat ini jalur tersebut tidak lagi beroperasi. Mari kita berdoa agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Bagi kalian yang mengetahui fakta-fakta menarik yang belum sempat gue ceritakan di video ini, silahkan tulis di bawah. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang bahasan apa yang akan kita ceritakan di video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.